Mari teman-teman kita pahami konsep dan komponen modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar. Namun jika satuan pendidikan itu mengembangkan modul ajar secara mandiri teman-teman, maka modul ajar tersebut juga dapat dipadankan dengan RPP. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Tujuannya adalah bahwa mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau teman-teman masih belum mampu mengembangkan sendiri secara mandiri, maka boleh memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah. Bagian yang kedua juga teman-teman bisa menyusun sendiri modul ajar sesuai karakteristik peserta didik. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan atau menyusun sendiri. Kriterianya esensial, menarik, relevan dan kontekstual, dan berkesinambungan. Pada komponen modul ajar ini kita bisa menambah, kemudian juga bisa berbeda atau diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen, tiga komponen. Yang pertama informasi umum, kita lihat juga identitas modul. Oke, kita jelas di sini siapa yang menyusun, kemudian dari sekolah mana dan tahun berapa kita susun, jenjang sekolahnya sebutkan, kelasnya disebutkan, kemudian alokasi waktunya juga. Dan alokasi waktu ini juga disesuaikan dengan jam pelajaran yang berlaku di sekolah Bapak dan Ibu. Berikutnya kita cantumkan juga kompetensi awal, pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu atau kita kenal dengan materi prasyarat. Kita cantumkan juga profil pelajar Pancasila, sebutkan juga sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan, target peserta didik. Jadi ada yang reguler itu adalah tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi pelajaran. Ada juga yang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau peserta didik dengan pencapaian tinggi. Pada informasi umum yang terakhir adalah model pembelajarannya. Apakah tatap muka, apakah luring, apakah daring, atau blended learning. Sekarang kita lihat komponen inti. Komponen inti itu terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir asesmen dan pengayaan dan remedial. Mari kita lihat bersama apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan beragam murid dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran pun bisa berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan, fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual. Kemudian kita juga mencantumkan pemahaman bermakna, yaitu informasi tentang manfaat yang akan didapat peserta didik setelah proses pembelajaran. Pertanyaan ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Seperti contoh, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Ini adalah salah satu contoh pertanyaan pemantik. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah pembelajaran inti yang konkret disertai opsi alternatif dan langkah untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Nah, pada asesmen ini ada 3 asesmen sebelum, yaitu diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran itu formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran itu sumatif. Kemudian juga kita cantumkan pengayaan dan remedial. Jadi kalau pengayaan melalui lembar kerja atau kegiatan yang berbeda dengan kelas, dan remedial diberikan peserta didik yang belum mencapai dan memahami materi melalui bimbingan. Nah, apa lampiran-lampirannya? Lampirannya adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kita lampirkan semua. Kemudian bahan bacaannya juga kita tampilkan semua.
kemudian kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang, dan yang terakhir daftar pustaka.